الله عليه وسلم صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kumpulkan kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ridha dan ilmu dari-Mu yang berkah ya Allah. Si'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil ya Rabb, berkahi hidup kami ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami dalam taat padamu ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Si'al karami Muhammadun zikruhu ruhul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami ya Rabbi bil ya Allah, jadikanlah wasilah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghidup diri dan jiwa kami ya Allah, ruh kami ya Allah, dan juga jadikan kalimat orang-orang yang berterima kasih kepada Rasul kekasih-Mu dan golongkan kami kepada orang-orang yang bersyukur kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pohon palem diukur-ukur. Cakep aja udah Bu. Ya Pak ya. Pohon palem diukur-ukur, yang jawab salam insyaallah panjang umur. Berarti biar doanya ini nambah terus, kita kudu ngucapin salam dan saling jawab salam terus biar supaya kita panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di Kuitang. Jauh ya, jauh dah, yang penting cakep dah. Ibu-ibu yang jawab salam insya Allah pulang dari sini bebas dari utang. Aminnya mantap benar, amin. Amin ya Rabbal. Buat bapak-bapak, Pak, makan buah salam di Kampung Perigi. Jauh-jauh dari itu. Bapak yang jawab salam insya Allah pulang dari sini bisa kawin lagi.
Ibu-ibu, bapak-bapak mau amin jadi kagak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkah ila al-Madinah wa zawwadahu bis sabri wath thabati was sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik fi majlisina hadha ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, yang saya muliakan dan saya hormati dan sama-sama kita cintai, para pengurus DKM Masjid Nurul Iman, Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurusnya, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Nurul Iman. Kemudian yang sama kita hormati dan kita muliakan terkhusus sahibul imam kita, pewasilah hadirnya saya dan duduknya saya di tempat ini saat ini, yaitu Ustaz Naufal, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu panjang umur dalam berkah kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, panjang umur dalam keadaan kebahagiaan dunia baik maupun akhiratnya. Amin ya rabbal. Bapak lingkungan RT dan RW dan seluruh para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Jami' Nurul Iman, yang saya yakin insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Ya Rabbal. Kenapa saya katakan begitu? Orang pilihan itu punya keistimewaan. Berarti insya Allah termasuk golongan orang-orang solihin, orang-orang yang saleh. Orang soleh, satu di antara cirinya dari sekian ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ketika kita memandangnya itu wajahnya bercahaya, Pak. Ibu-ibu bercahaya semua ini. Bapak-bapak mukanya nggak ada yang nggak bercahaya, semua bercahaya. Semua kelihatan, kalau nggak kelihatan makhluk halus namanya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur di kesempatan pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, di tanggal-tanggal yang mulia, yang insya Allah kemuliaan itu dengan melalui kita berwasilah dengan syukur kita kepadanya, apa yang kita hajatkan dijabah, dikabul Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memanfaatkan dan mengambil fadilah dari bulan Muharram yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, duduknya saya di sini untuk kesekian kalinya. Mungkin kalau yang hafal saya dia lagi ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu kagak bosan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, senang saya kesini walaupun jauh. Pertama silaturahim.
kedua nget bapak ibu jamaah nggak pernah sepi di sini. Nurul Amin, Nurul Iman, Amin dekat rumah saya. Nurul Iman Pondok Jaya, yang bikin kita semangat itu ngisi di sini walaupun jauh karena jamaahnya hebat-hebat, jamaahnya kuat-kuat, jamaahnya kompak. Coba ibu-ibu tuh lihat, masya Allah, jam segini masih bertahan di masjid. Di tempat saya Pak, salam-salam bubar, ada aja alasannya. Ditanya, Bu ntar dulu belum selesai, suami saya udah lagi nungguin, saya belum bikinin kopi, saya mau jogging. La ilaha illallah. Tapi di sini ya Allah, ibu-ibunya hebat-hebat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa tempat yang seperti ini yang ibunya hebat-hebat, kuat-kuat. Untuk ngaji itu luar biasa, sampai-sampai 7 hari 7 pengajian punya. 7 hari 7 pengajian, Senin, Selasa, Rebo, Kamis sampai hari Minggu. Yang pagi, yang siang, yang sore, khusus malam Jumat, malam hari itu. Itu begitu 7 pengajian, ternyata seragamnya 7 juga Pak. Warna beda-beda, model beda-beda. Apalagi kalau model terbaru muncul, udah dah. Oh luar biasa, ustazahnya rajin bener udah jualan tuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi suami seneng kalau istrinya solehah, rajin ibadah, rajin ngaji. Sebab istri yang soleha itu adalah dambaan setiap mukmin laki-laki. Betul. Mastafaddal mu'minina ba'da taqwallah. Enggak ada tuh yang paling utama, yang diutamakan oleh Allah, yang diberikan oleh seorang mukmin laki-laki setelah takwa kepada Allah. Apa? Ternyata itu adalah istri yang solehah. Ya Allah Pak. Ini bapak-bapak di sini punya istri semua kan ya? Punya. Lah saya nanya bapak-bapak, ibu nyaut. Emang di mana ibu-ibu begitu ya? Enggak ditanya nyaut, ditanya nyautnya 1000. Tanya 1, dia nanya jawabnya bisa 10, bisa 100 kalimat Pak. Bu mau kemana Bu? Bu mau kemana Bu? Mau ke pasar Ustaz. Ya Allah Ustaz, malapan duit lagi susah bener ini. Suami udah kagak kerja, bocah lagi sedeng-sedengnya Ustaz. Ini saya baru mau berangkat, malapan motor pajaknya mati. Lah segala apa tahu diceritain tuh. Nanyanya 1. Kalau bapak-bapak mah simple. Pak mau kemana? Situ. Pahin, masjid. Subuh. Habis subuh udah lama acara taklim. Udah atur dijawab karena pertanyaan cuman 1. Kalau ibu-ibu banyak. Makanya kalau ibu-ibu rada cerewet, bukan cerewet Pak, sayang sama kita. Betul aja dia lagi dibela-belain ini. Sayang sama suami, benar apa benar? Kadang-kadang Masya Allah suami mau sholat nih istri yang soleha merhatiin bener. Ya kata istrinya, Bang kagak cocok itu. Apanya? Koko sama kain. Tuh. Koko warna ungu, kain warna merah. Ungu nggak usah dipakai, pakai yang putih. Tuh jadi merah putih bagus kayak bendera kan jadinya. Tinggal ngerek. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun begitu, emang istri punya kemuliaan tersendiri buat suami. Insya, makanya kedudukannya ditenggiin sama Rasul. Ketika ditanya, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti di dalam hidup ini? Kata Rasulullah, kepada ibumu. Pertanyaan kedua sahabat nanya sama lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Jawabannya sama, kepada ibumu. Sampai 3 kali sahabat nanya, lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali dijawab sama Rasulullah, ibumu. Baru keempat kalinya Rasul menjawab, kepada bapakmu. Derajat ibu 3 kali di atas bapak-bapak. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Nah, mulia. Makanya ada nyanyiannya tuh. Ibu
kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding kau mengandung lalu mengandung lagi, lahir lagi. Itu begitu luar biasanya, Pak. Saya tanya, Bu, lahir sakit apa kagak? Sakit kan? Kompak, sakit apa kagak? Tuh sakit, Pak. Coba Bapak saya tanya, mingkem semuanya, Pak, lahir sakit apa kagak? Garuk-garuk pala. Emang dia ngerasain betul? Ibu ngerasain sakitnya luar biasa ketika lahir. Apalagi kata ibu-ibu nih yang bisa lahir, apalagi kalau ngelahirin anak laki, Ustaz, wa ilaha illallah, belum pembukaan udah panas pinggang saya kiri-kiri. Masya Allah. Belum ngelahirin waktu ngandung, belum ngandung lagi ngidam. Bu, lagi ngidam enak apa kagak? Enak apa kagak? Enggak enak, Pak. Tapi besok lahir lagi, Pak. Masya Allah. Itu bini ngidam, Pak, macam-macam model dan rupanya, betul. Ada yang aneh, bininya lagi hamil muda masih ngidam, ngidamnya kacau, lakinya pulang kerja kagak disuruh masuk. Emang apa? Bang, sono bang, bau gua gerse bau anak bawaannya muntah nget lakinya. Tapi saya nggak pernah denger ibu-ibu, Pak, siapapun usia berapapun itu dia lagi ngidam benci sama duit suami, belum pernah saya denger. Lakinya pulang ngobjek, pulang ada 10 juta dikasih satu ikat, neng nih gua ngobjek dapat 10 juta. Lagi ngidam, Bang, saya enak sama duit abang, saya enak duit, enggak pernah ada itu. Yang ada, terima kasih Bang, ada lagi nih, begitu. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Muharram. Kita kini berada di bulan Muharram, masih pekan pertama ini. Di mana Muharram ini adalah momentum pergantian tahun hitungan Hijriah. Hitungan berdasarkan tolak ukur yaitu hitungan Qamariyah. Bulan Muharram sengaja diambil untuk menentukan awal tahun. Terjadinya bukan pada masa Rasulullah, tapi terjadinya penentuan ini di zaman Khalifah kedua Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Diputuskanlah saat itu untuk tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram, hitungan Hijriyah. Nah kemudian diukur dari apa sehingga di bulan Muharram ini dijadikan sebagai patokan atau dasar penentu awal tahun bulan Muharram, awal tahun bulan Hijriyah berdasarkan hitungan Qamariyah. Karena Rasulullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah, kota Yasrib. Saat ini Yasrib itu bernama kota Madinah. Kalau pernah umroh, pernah haji, pasti itu nemuin Masjidin Nabawi. Adanya di Madinah. Di dalamnya ada makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul ya? Terus makam sahabat juga. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan makam Umar bin Khattab. Sebelahnya itu namanya Raudhah. Raudhah itu pembatas di samping makam Rasulullah, dibatasi atau ditandai dengan tiang-tiang. Kan tiangnya banyak, Pak, ribuan. Raudhah itu tiangnya khusus tuh, keramiknya warna agak putih-putih cakep gitu. Yang lain tuh beda, cuma dia doang tuh yang berbeda. Nah, sekitaran itulah dinamakan Raudhah. Disitulah dijaminkan siapa yang berdoa dan bermunajat di situ, maka doanya dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sono kalau kita doa di Raudhah karena takutnya lama, diperhatikan sama laskar-laskar yang ada, ditugasin. Jadi nggak boleh lama-lama kita doa di situ, dibatasin.
Melaksanakan sholat 2 rakaat juga nggak lama-lama. Jadi bolehnya sholat. Doa begini nggak boleh. Karena dikhawatirkan mereka kadang-kadang menganggap doanya kita itu doanya ke Rasulullah SAW bukan kepada Allah. Khawatir musyrik, makanya itu nggak diperkenankan. Cuma sholat 2 rakaat. Nah kita cuma ngakal-ngakal biasanya habis sholat 2 rakaat, ya habis sholat 2 rakaat nggak langsung diri pergi begitu saja, salam-salam langsung doa. Itu juga kita ngumpet-ngumpet agar supaya doa kita agak lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan momentum pelaksanaan Hijriyah 1 Muharram 1446 Hijriah ini, Pak. Dari pelajaran hijrah yang Rasulullah lakukan itu bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu diperintahkan hijrah oleh Allah dengan membawa para sahabat-sahabatnya yang setia saat itu, yang bergelombang melaksanakannya. Ada yang bareng dengan Rasulullah, ada yang kemudian nyusul dengan para sahabat. Ada satu sahabat yang hebat dalam artian kalau Rasul malam disuruh berangkatnya tuh sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menemani beliau. Sahabat lainnya menyusul, ngumpet-ngumpet masih. Satu sahabat yang enggak ngumpet-ngumpet, justru dia umumin di depan Ka'bah, dikumpulin tuh masyarakat termasuk tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Hei semua kaum kafir Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy, dengarkan aku pengikutnya Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad telah hijrah, sahabat yang lain pengikut setia beliau telah hijrah. Mereka bersembunyi-sembunyi, aku umumkan Umar bin Khattab akan berangkat pagi hari ini. Yang mau menghadang Umar bin Khattab silakan. Yang siap bininya menjadi janda, hadang Umar bin Khattab. Yang mau siap anak-anaknya jadi yatim, hadang Umar bin Khattab untuk melaksanakan hijrah. Digituin sama Umar bin Khattab, nggak ada yang berani, Pak. Bu, nggak ada yang berani jegat Umar bin Khattab. Lah diancam sambil nyabut pedang, kalau mau bininya janda, hadang Umar bin Khattab hijrah ke Yasrib. Kalau yang ada anak-anaknya mau jadi yatim, hadang Umar bin Khattab untuk melaksanakan hijrah ke kota Yasrib. Begitu selesai beliau berangkat, terus sampai selesai sampai menuju ke kota Yasrib, nggak ada tuh yang berani menghadang Umar bin Khattab. Kenapa? Karena resikonya bininya entar jadi janda, resikonya anaknya jadi yatim, berarti resikonya mati. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW bersembunyi? Apakah takut? Bukan. Memang disuruh sama Allah kayak begitu. Makanya sehingga ada beberapa ayat Quran yang turun asbab karena peristiwa itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfahum saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu asbabun nuzulnya tuh ayat surah Yasin, bukan? Karena Rasulullah SAW mau berangkat hijrah, tapi dikepung tuh sama pemuda-pemuda Quraisy yang kafir yang sudah diperintahkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi Rasul udah diancam. Tapi bukan karena Rasulullah takut kemudian hijrah, memang perintah Allah kayak begitu. Begitu mau berangkat Rasulullah, padahal rumahnya sudah dikepung. Kata Rasul, siapa yang siap untuk menggantikan aku di tempat tidur? Sahabatnya ditanya, nggak ada yang jawab. Tiba-tiba Imam Ali, aku wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku aja. Kata Umar, aku aja. Kata Utsman, aku aja. Kata Ali, seorang Muhammad Rasulullah enggak akan tergantikan. Kalau Ali yang mati, Ali cuma anak muda, belum punya istri, belum punya anak, belum punya keturunan. Ali mati akan muncul Ali berikutnya yang jauh lebih baik dari Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib siap tuh untuk menggantikan Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya Rasulullah. Berarti gantiin Nabi di tempat tidur itu berarti otomatis gantiin mati
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib lah yang siap untuk melaksanakan itu. Begitu keluar Rasulullah dengan beberapa sahabat, sedangkan di dalamnya itu, di luar itu sudah terkepung pemuda-pemuda yang siap untuk membunuh baginda Rasul. Akhirnya turun ayat itu tadi, surah Yasin. Setelah itu dibaca, Rasulullah pergi. Itu pemuda satupun nggak ada yang melihat baginda Rasul, dan sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib, Madinah saat ini. Alhamdulillah. Saya mau tanya Bu, Pak, ibu-ibu sama bapak-bapak yakin sama atu ayat Quran nggak? Ayat Quran yakin nggak? Al-Quran maha benar Allah, nggak ada yang dusta, nggak ada yang bohong. Dan kita wajib yakin karena memang itu bagian dari rukun iman kita yang harus kita imani dan kita yakini. Betul? Rukun iman ada berapa Bu? 6. Satu di antaranya percaya kepada kitab-kitab Allah. Satu di antaranya kitab-kitab Allah yang diturunkan Nabi dan Rasul adalah Al-Quranul Karim. Bagian dari keimanan kita untuk mengimani isi ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat jadi doa. Kalau Nabi mau hijrah baca itu, kemudian yang ngepung gak mampu melihat, berarti mata mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus juga buat ibu-ibu yang lagi diuber-uber utang. Bank keliling lagi ramai banget, bener. Pinjaman online lagi ramai banget, betul. Ya Allah Bu, bangsa Indonesia ini lagi dihantam habis-habisan. Anak-anak dihajar dengan game online. Bener? Bu, bocah kita nggak ada yang kagak megang handphone semua. Itu kalau lagi seru Bu, kita panggil juga gak bakalan denger ya. Boro-boro tuh ya, Allahu Akbar, buru-buru ke masjid. Enggak, emang lagi game online. Kadang-kadang main itu beramai-ramai. Gituan bisa main beregu Pak, bisa 6 orang, bisa 4 orang, jadi musuh gitu. Itu anak-anak kita lagi dilanda tuh model begitu tuh, game online. Game online bisa merusak otak anak. Game online bisa menyebabkan, maaf, duit mereka yang buat jajan habis. Game online bisa membuat telinga mereka ini tuli, iya budak dalam kurungnya. Tuli dipanggil kagak nyaut, masya Allah, karena fokus sama game online. Kalau suami mah insya Allah dipanggil sama bini pasti nyaut ya, pasti nyaut, karena mah dia mah nggak main game online, enggak, dia mah lagi rame judi online. Iya, kalau anak-anaknya dilanda game online, itu anak mudanya dilanda sama judi online, orang tuanya dilanda sama pinjaman online. Sekarang online semua Pak, sampai pinjaman online itu di Masya Allah di handphone. Ya ilaha illallah, diobral tanpa jaminan, tanpa pokoknya dipermudah. Begitu udah minjem, la ilaha illallah, nagihnya udah kayak apaan tahu. Minjemnya 1 juta, balikinnya 5 juta, coba itu. Lagi dilanda semuanya ini. Makanya kita kudu belajar dari pelajaran Rasulullah SAW tuh. Ini kalau ibu lagi diuber-uber, Bu, Assalamualaikum. Apal ibu-ibu kan nama yang nagih. Ini kayaknya yang kemarin suaranya ini nagih gua romannya ini. Baca doa itu sebanyak-banyaknya. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ibu mau belanja keluar, insya Allah dia lihat. Semua serba online. Sampai makanan online Pak. Bener gak? Dia saya kirain anak saya doang kali mah. Lah makanan online. Saya kata ini makanan dari mana? Beli Pak. Lah lagi kapan berangkatnya? Ditenterin sama siapa? Online, Gojek katanya. Sekarang yang penting siapin duit yang banyak.
Nggak perlu kita punya kambing, nggak perlu kita punya ayam, nggak perlu kita punya pohon duren, nggak perlu kita punya pohon-pohonan buah tuh. Emang apa? Kalau duit banyak tinggal minjem, tinggal ngontak aja nih, Gojek online, GoFood. Yang penting duitnya ada, nyampe COD bayar dah. Hebat nggak tuh? Yang dagang kelontongan kan kesianan, dia kagak laku, dia gak lama online. Masya Allah. Nah ini kita belajar dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada ukuran buat kita bahwa peristiwa hijrah yang dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwasanya kita lagi diajarkan sama Rasul dalam peristiwa tersebut untuk menjadikan satu-satunya pegangan hidup kita yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan iman di atas segala-galanya. Wa kafa bil yaqini ghina. Allahnya gak semangat. Kalau kita belajar qiraah, kita belajar nagom, lagu baca Quran, Bu, itu ketinggian oktav tuh diatur sama guru kita tuh, diajarin. Ada yang 1 oktav, ada yang 3 oktav, ada yang 7 oktav, ada di atas 7 oktav. Tergantung kita hobi dan tergantung kita kemampuan kuat apa enggak ngambil itu. Contoh, nyebutin lafaz Allah itu, Allah tuh 1 oktav tuh, Bu. Makanya dia meringan. Allah. Coba 1, 2, 3. Tuh enak banget. Nih 3 coba. Allah. Tuh mendingan dikit. Ada yang 7 oktav, Bu, kalau memang mampu. Allah. 1, 2, 3. Iya. Ini mana naik susah, turun juga susah ya. Iya, yang aman aja dah, yang enak yang gimana? Allah, gitu enak ya? Allah. Wa bil yaqin wa kafa bil yaqini ghina. Dah, enak segitu juga. Dan cukuplah tuh, keyakinan adalah kekayaan kita yang berharga. Keimanan itu memiliki harga yang tinggi yang nggak bisa disamakan dengan harga dunia. Masya Allah. Coba lihat, Bu, kalimat la ilaha illallah. Di hadis baginda Rasul diterangkan, itu kalimat kalau kita baca, kemudian nanti ditimbang oleh Allah di hari kiamat, di hari mizan, di mana ditimbang semua amal kita, amal buruk dengan amal ibadah kita. Itu kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan ukuran dunia dan isinya, masih beratan kalimat la ilaha illallah. Makanya nggak tanggung-tanggung orang yang sudah yakin la ilaha illallah, kemudian dia lantunkan zikir itu sebagai zikir rutin dia tiap hari, Bu, maka insya Allah dakhalal jannah, dia mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau masuk surga nggak, Bu? Pak, masuk surga, Pak? Pak, mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Syaratnya mati dulu. Ada surga dunia. Surga dunia ada enggak? Ada. Ada juga taman-taman surga dunia. Apa itu taman-taman surga dunia? Nih, kita lagi duduk di majelis ilmu, kita lagi belajar, lagi ngaji. Ini yang disebut rodho min riyadil jannahnya dunia, kata Rasul. Kata Nabi, kalau ada kau temui lagi lewat, nemuin tempat begini, orang lagi ta'lim, lagi ngaji, maka kata Rasul, warfa'u, maka mampirlah. Mampir, duduk, dengerin, ikutin, walau enggak lama. Sama aja kita lagi mampir di
taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taman itu kan bawaannya indah, adem, bikin tenang hati, bikin tenang otak kita, betul. Makanya orang sesibuk apapun Bu, pulang nih saking sibuknya, pulang malam gelap, padahal waktunya tidur dia nggak bisa tidur, saking pusingnya dia, ada urusan-urusan dan lain sebagainya. Belum lagi bininya ngeluh, laki lagi masalah, pulang malam udah nggak bisa tidur, bininya ngeluh. Bini lagi capek-capek, laki lagi capek-capek, bininya ngeluh, bang, ono SPP belum dibayar, bang, buku udah mau pada masuk bocah sekolah belum dibayar, bang, registrasi anak 2 juta 1 orang, coba itu. Puyeng nggak bisa tidur, laki mikirin. Begitu subuh dia sholat subuh, ada pengajiannya, dia bener duduk di situ ikut ngaji. Saking tenangnya pengajian, adem rasa hatinya dia, nyaman, dia cuma nyender, pules. Coba itu, pules. Majlis taklim tuh bikin pules orang. Emang apa? Emang rodho min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ngaji begini saya nggak pernah ngomel Pak Bu, kalau ada jamaah yang nyender dia pules banget, biarin, jangan dibangunin sampai doa selesai, biarin, jangan dibangunin. Orang sampai sepi, biarin, biar dia nyadar diri sendiri gitu. Gua tidur rupanya pules sendirian gitu. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan tuh atas dasar iman karena perintah Allah, maka Rasul mengajak hijrah sahabat-sahabatnya menuju kota Yathrib yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembangkan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna hijrah yang pertama, yuk kita hijrah dari yang tadinya ama Allah kurang dekat, deketin diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah, lebih ditingkatkan lagi, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Yang udah rajin sholat 5 waktu, pertahankan, jangan sampai dikurangin. Yang belum rajin sholat 5 waktu, masih belang-belang, johor ngerjain, asar kagak, maghrib ngerjain, isya pakai ketiduran, ya. Kadang-kadang subuh kelewat, subuh 5:30, coba sembahyang apaan itu? Itu rubah tuh yang begitu-begitu. Kita hijrah dari sesuatu yang belum baik menjadi baik insya Allah. Karena ini bulan juga bulan kemuliaan. Jadi Muharram itu satu di antara bulan kemuliaan. Ada 4 bulan haram namanya dalam Islam, yang diangkat ke permukaan tingginya lebih tinggi bulan lainnya dari 12 bulan. Itu satu di antara bulan Muharram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah begitu, bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu dibikin oleh Allah sengaja jadi 12 bulan. Betul? Itu berbarengan ditentukan sama Allah ketika beliau menciptakan langit dan bumi bareng tuh. Maka diciptakan juga tuh ketentuan bulan-bulan yang 12 bulan setahun. Minha arba'atun hurum kata Allah. Dan dari 12 bulan itu, minha darinya arba'atun hurum, dijadikan oleh Allah 4 bulan haram. Satunya bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, terpisah 1 bulan apa? Bulan Rajab. Maka di Rajab ada peristiwa hebat juga. Satu di antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj. Muharram banyak kejadian-kejadian, terutama di tanggal 10 Muharram yang terjadi ditakdirkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihannya Allah. Di Tanbihul Ghafilin itu diceritain tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi kepada para nabi dan rasul. Pertama di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa begitu melanggar di surga, dilempar ke bumi, perpisah tuh.
Nabi Adam ditaruh di mana, Siti Hawa ditaruh di mana. Berpisah, bumi belum ada siapa-siapa, baru Adam sama Siti Hawa itu dilemparin dari sorga. Satu pelanggarannya apa sih? Cuman satu ngelanggarnya. Kata Allah, jangan kau makan ini wahai Adam dan Siti Hawa. Ini satu punan nih, yang lain boleh kau makan halal, ini jangan. Namanya buah khuldi. Nabi Adam tadinya mah kuat imannya. Nabi Adam alaihissalam tadinya nggak macem-macem, jangan kata makan, deketin dia nggak berani. Nabi Adam kesepian sendiri diciptain sama Allah. Nabi Adam kemudian ngobrol sama Allah, aku sepi sendiri ya Allah, kayaknya kalau ada temennya enak. Allah maha tahu tuh maunya Nabi Adam, diciptain dari tulang rusuknya Nabi Adam Siti Hawa, jadilah Siti Hawa tuh di dalam surga. Begitu ketemu rupanya langsung cinlok, tahu cinlok? Cinta lokasi. Ya yang ada di surga. Cinlok. Kata Allah, jangan kau sentuh dia. Jangan kau pandangi dengan matamu dengan penuh syahwat dia. Tapi aku rumah-rumahnya suka ya Allah. Aku cinta sama Siti Hawa. Halalkan dulu, dihalalin dulu. Nikahnya Nabi Adam dulu di sebuah kitab diceritain tuh Bu. Itu maharnya dengan cara menghalalkan Siti Hawa agar jadi istri beliau oleh Allah dengan membayar kalimat salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma begitu ngucapinnya, maharnya sah jadi istrinya. Yang begitu jangan praktekin sama kita Pak. Bapak enak banget temu janda anak atu masih muda, si keker masih gagah, udah maharnya sholawat. Gak bisa. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Adam dipertemukan sama Siti Hawa setelah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, terpisah di dunia ini, diturunkan oleh Allah. Itu tanggal 10 Muharram kejadiannya. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang begitu dahsyat luar biasa, dilemparkan oleh Raja Namrud ya. Dilemparkan ke dalam api tersebut yang sudah berkobar-kobar. Allah jadikan api itu menjadi dingin. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Musa alaihissalam, kalamullah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, malah justru Fir'aun akhirnya tenggelam di Lautan Merah. Musa dan pengikutnya selamat di seberang pantai sana. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa Nabi dan Rasulnya Allah di dunia ini, yang itu merupakan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Muharram tepat di tanggal 10, ulama kita mengajarkan itu adalah momentum untuk kita berbagi dalam rangka bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang sudah Allah kasih ke kita tuh. Ada namanya lebaran yatim, betul. Di tempat saya ada namanya lebaran yatim Pak. Di Betawi ada lebaran yatim namanya. Lebaran yatim itu tanggal 10 Muharram, 10 Suro. Itu biasanya kita bikin panitia, ngumpulin duit tuh jamaah-jamaah yang pada mau infak sedekah, disalurkan kepada anak yatim. Udah jam 6 Masya Allah. Udah jam 6 ini Bu. Kata Ustaz Noval, biasa sampai jam 6 Ustaz. Karena udah jam 6, udah bunyi klang kleng klang kleng. Jadi sampai di sini dulu ya. Biarin dah. Ya, biarin. Ya, daripada diberhentiin, kan enakan berhentiin sendiri, Bu. Pak, ya Pak. Pak, enak berhenti sendiri apa enaknya diberhentiin? Enak berhenti sendiri, diberhenti sama polisi. Prit, nggak enak banget. Ya kena gua dah. Bapak begitu juga kalau diberhenti sama bini kan kesel. Ya, Bu juga begitu. Kalau laki udah berhenti sendiri kesel ibu. Lah gua belum sudah kata dia begitu. Jadi enak berhenti sendiri daripada diberhentiin. Kita lanjut materinya. Jika Allah mengizinkan
saya panjang umur, sehat, ketemu lagi sama ibu dan bapak jamaah Nurul Iman. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Kesimpulan dari saya sampaikan singkat ini, pertama, iman kepada Allah, takwa kuatin. Allah udah kasih pelihara, jaga, perkokoh ini. Ya, makna hijrah, kita harus hijrah dari yang mulai kagak sekarang apa jadi ada. Yang tadinya enggak sholat jadi sholat, yang tadinya kurang baik jadi baik, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya enggak sembahyang, ayo kita sembahyang. Yang udah sembahyang pertahankan, tingkatkan kualitas sholat kita. Lewat apa? Lewat ada di majelis-majelis ilmu. Karena Pak Bu, ibadah tanpa ilmu, ya Allah, kagak punya asar, dan yakin pasti enggak punya nilai ibadah oleh Allah di hadapannya tuh. Tapi kalau ngaji kita, walaupun sholat kita pelentang-pelentong, masih duduk ngaji, Allah melihat kita tuh. Begitu nanti di akhirat, sholatnya berantakan ini, ada videonya, setiap pengajian di Nurul Iman pada datang. Itu gara-gara ada videonya begitu tuh. Salat yang tadinya belentang-belentong rusak, Allah sempurnakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari saya mohon ridho, mohon maafnya apabila ada kealfan dan kesalahan, dan juga apabila ada kata-kata saya yang kasar, mohon maaf, mohon ridho, dimaklum Bu, karena saya memang makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, Bapak Ibu pada kabur semuanya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan di momentum tahun baru Islam 1446 Hijriah ini Allah terima amal ibadah kita saat setahun yang lalu kita lakukan, kemudian Allah panjangkan umur kita setahun ke depan sehingga bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang sudah lalu kita lakukan dan kerjakan. Allah perkuat dan istiqomah iman kita, amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.